Scene dibuka dengan pasangan suami istri. Si istri bernama Robin dan sang suami bernama Daniel. Dikarenakan Robin tidak bisa punya anak atau bisa dibilang mohon maaf mandul, mereka pun memutuskan untuk mengadopsi seorang anak di panti asuhan. Di sana karyawan panti asuhan memberitahu mereka bahwa Catelia merupakan anak yang tidak bisa berbicara, tertutup, dan terkadang suka melakukan hal-hal yang tidak wajar, seperti suka minjem duit dan nongkrong di warkop sampai pagi. Okay. She just needs it. We really just want to do the most. Welcome home. Kini Catelia telah berada di rumah Robin dan Daniel. Pasangan itu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, layaknya anak kandung mereka sendiri. Semua itu mereka lakukan demi menghapus jejak trauma yang membekas di hati Catelia. Perlahan terungkap kebenaran kelam di balik masa lalunya. Ibunya sendiri pernah mencoba menghabisinya tanpa alasan yang jelas. Beruntungnya Catelia berhasil melarikan diri hingga akhirnya ia ditemukan dan dibawa ke panti asuhan. Right over there. And the birdhouse. Kind of like it. Birds like it, that's for sure. Such an interesting name. Snug as a bug in a rug. Di malam hari, di saat Daniel dan Robin tengah tertidur, terlihat Catelia yang sedang mengintai mereka berdua. Setelah dipastikan mereka tertidur, Catelia pergi ke sebuah dapur untuk mengambil sebuah pisau. Wah, ada apa nih? Baru juga hari pertama ini anak udah ngambil barang berbahaya. Ada yang gak beres dari anak ini. Keesokan paginya, Daniel melihat sebuah benda aneh di dalam kolam berenangnya. Daniel kebingungan benda apa ini. Baru pertama kali dalam seumur hidupnya ia melihat kolam berenangnya terdapat benda asing seperti ini. Setelah melihat benda itu, Daniel pun bergegas ke ruangan kerjanya untuk meneliti benda tersebut. Di saat ingin meneliti, tiba-tiba... Hey. Ya, terdapat Catelia sedang berdiri di sana. Daniel pun sempat kaget dengan kedatangan Catelia yang tiba-tiba. Melihat terdapat banyak barang di ruang kerjanya Daniel, Catelia langsung seenaknya mengambil barang milik Daniel. Melihat itu, Daniel pun bergegas mengambil barangnya kembali. Karena berbahaya jika barang tersebut dipegang oleh anak kecil. Daniel pun mencoba sedikit bercanda kepada Catelia, namun... Gross that it was in the pool, but... Wait. I think it's... That was a joke. I was joking. Dirasa di rumah terlalu bosan, kini Catelia bermain di luar, ditemani oleh boneka-bonekanya. Bukannya malah bermain, Catelia malah membuang boneka-boneka itu ke selokan. Di saat sedang asik membuang bonekanya, terdapat anak kecil yang menyapanya. Anak ini bernama Fiona, tetangga sebelah rumahnya. Mereka pun saling berkenalan. Namun pada dasarnya Catelia tidak bisa berbicara, Fiona pun nyerocos terus tiada hentinya. Singkatnya, mereka pun bermain bersama. Berbeda dengan Catelia yang hanya membuang boneka, Fiona malah memotong dan merobek boneka itu. Bukan hanya itu saja, Fiona malah melepas kepala dari boneka itu, yang dimana ini merupakan tindakan yang lebih kejam daripada hanya membuang boneka. Bisa disimpulkan bahwa Fiona ini calon-calon anak psikopat. Hey! Are you Fiona? Starlight! You give me a heart attack! Singkatnya, ibunya Fiona yang bernama Lizzie menjemput Fiona yang sedang berada di rumah mereka. Terlihat mereka yang saling berkenalan pada saat itu. Daniel dan Robin juga memperkenalkan Catelia kepada Lizzie. Di saat Lizzie dan Fiona ingin pulang, Fiona pun mengungkapkan sebuah kata. That lady is a door. Should kids say? Well, our girl... Be something. Yeah. Setelah mendengar kata tersebut, mereka semua pun kebingungan maksud dari perkataan Fiona. Tapi satu hal yang pasti, Fiona merasakan ada hal aneh di dalam dirinya Catelia. No. Di malam harinya, di saat mereka semua telah tertidur, Catelia pun mengambil sebuah barang lagi. Kali ini bukan pisau, melainkan...
Ya, kali ini Katelia mengambil sebuah bor dan gergaji. Setiap hari ada aja kelakuan random yang ia lakukan. Kemarin ngambil pisau, sekarang ngambil bor sama gergaji. Kita bercoba berpikir positif aja. Mungkin aja anak ini ingin membangun sebuah warkop dan cuci steam di sana. Di saat sedang menyikat kamar mandi, Robin pun merasakan adanya keanehan yang sedang terjadi. Dan tiba-tiba, Celia? kini di luar rumah Robin menceritakan keanehan yang ia alami kepada Daniel. Bahwa ia merasa di saat ia tengah sendirian, ia merasa ada yang mengawasinya. Ia merasa ada yang memperhatikannya. Seolah kini hidup ia selalu dihantui oleh sesosok tak diketahui. Dan kejadian ini dimulai sejak kedatangan Katelia di rumah ini. Mendengar keluh kesal istrinya, Daniel pun menenangkan istrinya. Daniel berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah dirasa sang istri sudah cukup tenang, Daniel pun mengajak kembali Robin kembali ke dalam rumah. I think we could use a party. Di malam hari di saat tengah tertidur, terlihat Katelia yang masih memegang sebuah gergaji di tangannya. Mungkin saja Katelia masih trauma atas kejadian dahulu yang menimpanya. Namun kejadian aneh pun terjadi. Ya, terdapat sebuah energi hitam yang menyelimuti papan itu. Ini membuktikan bahwa terdapat suatu hal misterius di dalam rumah ini yang sedang terjadi. Keesokannya terlihat mereka mengadakan pesta kecil-kecilan. Terlihat juga Katelia sedang berada di sana. Ia kebingungan dengan situasi ramai seperti ini. Ia tidak biasa berkumpul dengan orang-orang kulit putih. Apalagi bisa dibilang jiwa-jiwa Katelia ini adalah introvert. Di saat ia diajak ngobrol oleh anak seumurannya, inilah yang terjadi. Hey, I heard your mom killed your dad. Get off her! Katelia pun terlibat pertempuran dengan anak itu. Di sini juga saya tidak bisa menyalahkan Katelia. Karena anak bangsat itu yang mulai duluan. Ia mengejek masa lalu Katelia yang kelam. Melihat itu, Robin pun melerai dan memarahi Katelia atas tindakannya yang dinilai membuatnya malu di depan banyak orang. Di malam harinya, sehabis pesta selesai, terlihat Robin yang masih emosi atas kejadian itu. Untuk meluapkan emosinya, Robin pun berenang di saat itu yang ditemani oleh Daniel. Are you drunk? Di saat mereka sedang asik-asik bergenjot, terlihat Katelia yang sedang merapikan bajunya. Ia berencana untuk pergi dari rumah ini. Namun di saat ia mencoba melarikan diri, terlihat hidungnya yang mengeluarkan banyak darah. Ini membuktikan bahwa terjadi sesuatu pada diri Katelia yang masih belum terungkap sepenuhnya. Dengan kehilangan banyak darah, perlahan penglihatannya mulai buram, dan kesadarannya pun perlahan menghilang. She's not in her room. Menyadari Katelia tidak berada di kamarnya, Daniel dan Robin pun bergegas mencarinya. Untungnya Daniel berhasil menemukan Katelia yang tengah terkapar di sebuah gorong-gorong. Melihat itu, Daniel berusaha membangunkannya. Terdapat kilas balik Katelia, yang dimana ibunya berusaha mencoba untuk menghabisinya. Namun untungnya terdapat ayahnya yang berhasil melindunginya. Tidak hanya itu juga, ia mengorbankan dirinya agar Katelia bisa kabur dan menyelamatkan diri.
Kini Catelia telah terbangun dari mimpi kilas baliknya. Terdapat Daniel yang tengah tertidur di sisinya. Tidak peduli masa lalu kelam yang dimiliki Catelia, Daniel berusaha menjadi orang tua yang selalu mendukung penuh dan selalu menghibur Catelia agar ia kembali tersenyum. Want to see Cecilia? Yeah. Fiona's not a good time. Fiona, you try to get away. Fiona pun mampir ke rumah Catelia untuk melihat kondisinya. Bukannya menyuguhkan sesuatu atau mengucapkan kata semoga cepat sembuh, Fiona pun mengucapkan kata-kata ini. One that scares you. You can't get away. You keep running from it. It follows you everywhere. One that hurts people. It's already here. You can't get away. Ya, Fiona pun mengatakan bahwa terdapat monster di dalam dirinya. Monster itu selalu mengikuti Catelia kemanapun ia pergi. Ia tidak bisa kabur dari monster itu, dan kini monster itu sudah berada di rumah ini. Setelah mengucapkan kata-kata mistis itu, Fiona pun muntah. Sungguh random kelakuan anak ini. Tiba-tiba datang terus muntah di rumah orang. Tapi satu hal yang pasti, Fiona melihat hal sesuatu di dalam dirinya Catelia yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Di saat Catelia sedang mandi, terlihat sosok misterius itu berada di dekatnya. Melihat makhluk itu di depannya, Catelia pun teriak sejadi-jadinya. Scene berpindah di kamar Catelia. Terlihat Robin yang menemukan sebuah bor dan gergaji milik Daniel di kamar Catelia. Dirasa traumanya makin parah, langsung saja Robin dan Daniel membawa Catelia ke psikolog guna mengobati rasa trauma yang dideritanya. Psikolog tersebut pun menyuruh Catelia untuk menggambarkan anggota keluarganya saat ini. Terlihat Catelia menggambar Daniel dan Robin, namun hal tak terduga pun terjadi. That's Robin, am I right? That's Daniel. Ya, Catelia pun merusak gambar yang dibuatnya. Dan tidak hanya itu saja, ia melubangi perut Robin di gambar tersebut dan memperlihatkannya ke Robin. Seketika itu juga, Robin langsung muntah setelah melihat gambar tersebut. Okay. Di sebuah taman, Robin mengungkapkan penyesalannya kepada Daniel. Mungkin ia telah membuat kesalahan telah mengadopsi Catelia. Menurutnya, jika kita memberikan kasih sayang kepada Catelia, itu akan membuatnya bahagia dan melupakan masa lalunya. Namun nyatanya tidak. Justru Catelia membalas perbuatan baik kita dengan cara yang tidak baik. Mendengar itu, Daniel pun berkata bahwa Catelia hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Itu sangat wajar jika dia melakukan hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Itu karena masa lalu kelam yang dideritanya. Robin berkata bahwa sekarang dirinya sedang hamil. Ia tidak ingin dirinya atau anaknya disakiti oleh Catelia. Yang kita tahu bahwa Catelia merupakan anak random. Ada aja kelakuannya tiap harinya. Kemarin bawa pisau, kemarinnya lagi bawa gergaji sama bor. Bisa-bisa besok bawa AK-47 sama basoka. Mendengar itu, Daniel pun berjanji akan selalu menjaga Robin dan buah hatinya sampai kapanpun. Keesokannya di saat baru bangun, Daniel pun mencium anaknya yang masih di dalam perut. Dirasa butuh kopi, Daniel pun pergi untuk membeli kopi di warung Madura terdekat. Mengetahui Daniel telah pergi, Catelia pun menghampiri Robin di kamarnya, dan inilah yang terjadi. Ya, Catelia pun mencoba menyakiti anaknya Robin dengan cara memukul perutnya. Untungnya Daniel datang dan berhasil menyelamatkannya.
Robin pun menyuruh Daniel untuk segera mengeluarkan Catelia dari rumah ini secepatnya. Terlihat Daniel yang sangat marah atas tindakan Catelia barusan. Di saat ingin mengantarkan Catelia kembali ke panti asuhan, Catelia pun memberikan secarci kertas kepada Daniel. Di dalam kertas tersebut terdapat sebuah alamat. Daniel pun sempat bingung dengan Catelia yang memberikan sebuah alamat. Dirasa akan mendapatkan jawaban dari alamat itu, Daniel pun segera bergegas pergi ke sana bersama Catelia. Sesampainya di rumah tersebut, Daniel pun menyuruh Catelia untuk berada di mobil saja. Daniel pun bertemu dengan seorang wanita tua. Seakan mengetahui maksud dari tujuan Daniel menemuinya, wanita itu menanyakan bagaimana kabarnya Catelia. Daniel menjawab, belakangan ini ia dan istrinya sedang kewalahan dalam mengurus Catelia. Ia berharap dengan kedatangannya ke sini bisa membantu Catelia dalam mengatasi traumanya. Wanita itu pun berkata, bisakah ia menemui Catelia karena ia kangen sekali dengan Catelia? Daniel menjawab bahwa sekarang Catelia berada di rumah dengan istrinya. Baru juga ngomong Catelia berada di rumah, kini Catelia sudah berada di hadapan mereka. Melihat itu, wanita ini pun sangat senang dan ingin segera memeluknya. Ya, wanita itu pun langsung mencoba menghabisi Catelia. Namun untung saja Catelia berhasil membogemnya, yang menyebabkan wanita itu benjol di kepalanya. Di saat mereka sedang ingin pergi dari sana, terlihat suami dari wanita itu menghampiri mereka. Suami dari wanita itu berkata, jangan pernah membawa anak itu lagi ke rumah ini. Mendengar omongan orang itu, Daniel pun marah besar. Daniel berkata, apakah itu caranya merawat seorang anak? Kau sungguh orang tua yang sangat buruk, ucap Daniel. Mendengar semua tuduhan itu, suami dari wanita itu menjawab, kau tidak tahu apa-apa tentang kami. Kau juga tidak tahu siapa yang kau adopsi. Segera cepat singkirkan anak itu selagi kau ingin keluargamu aman. Dan terungkap bahwa istri dari suami ini tidak bisa mempunyai anak dikarenakan penyakit yang dideritanya. Sampai kemudian, ia mengadopsi Catelia. Setelah mengadopsi Catelia, sang istri ternyata hamil. Namun sang istri bukanlah istri yang dahulu. Ia sangat benci terhadap Catelia, bahkan tak segan-segan untuk menghabisinya. Mendengar omongan orang itu, Daniel pun langsung masuk ke dalam mobilnya. Terlihat Daniel yang emosi setelah mendengar perkataan orang itu. Daniel pun mencoba menenangkan Catelia, bahwa dirinya bukanlah pembuat masalah, melainkan Catelia lah merupakan korban kekerasan dari wanita tua itu. Namun sesuatu tak terduga pun terjadi. He's afraid of what's coming, and he wants someone to blame. Ya, selayaknya rentenir nagih hutang, wanita itu mengejar Catelia hingga ke mobilnya. Namun untungnya, Daniel berhasil memacu mobilnya hingga wanita itu terjatuh. Untuk saat ini, mereka pun bisa bernapas lega. Singkatnya, Daniel pun mampir ke sebuah rumah. Dan ternyata, terdapat Robin yang tengah berdiri di sana. Melihat kehamilan Robin yang sudah membesar, Daniel pun merasakan ada yang tidak wajar pada kehamilan itu. Namun untuk menyembunyikan kecurigaannya, Daniel pun bersikap manis di hadapan Robin. Mrs. Hudson? Kini Robin telah berada di klinik untuk memeriksa kandungannya. Di sana Robin bertemu dengan dokter langganannya yang kita sebut saja Bu Dokter. Robin pun memberikan sebuah janin bayi kepada dokter yang ia temukan di celana dalamnya di pagi hari tadi. Namun anehnya, Robin merasa bayi yang di dalam perutnya masih bergerak aktif atau hidup. Melihat hal tak wajar itu, ibu dokter menyarankan Robin untuk pergi ke rumah sakit. Dikarenakan tidak mungkin jika janin sudah keluar,
tapi bayi di dalam perut masih hidup. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Apalagi janin yang keluar dari rahimnya Robin seperti sate gosong. Mendengar janinnya seperti sate gosong, Robin pun tersinggung sama Bu Dokter dan langsung saja pergi dari klinik kampret itu. Robin. Sesampainya di rumah, Robin pun terus-terusan memanggil Catelia. Mendengar dirinya terus dipanggil, Catelia pun ketakutan. Ia mencoba memblokir pintu dengan bangku, agar Robin tidak bisa masuk ke dalam kamarnya. Robin pun OTW ke kamarnya Catelia dan berhasil mendobrak pintunya. Terlihat tatapan tajam tertuju padanya. Kini perlahan anak yang dikandung Robin sudah mengambil alih tubuhnya, yang membuatnya ingin menyakiti atau menghabisi Catelia, sama dengan kasus wanita tua tadi. Scream! Come on! Come on! Look at us. Stop pretending that we're a family. You can't even call me mother. Beruntungnya Catelia berhasil kabur dari Robin. Catelia pun melarikan diri ke rumahnya Fiona. Bak seperti dukun, Fiona pun tahu tentang masalah yang dihadapi Catelia. Untuk lebih enak mengobrol, Fiona pun mengajaknya naik ke sebuah loteng tempat markasnya berada. Terlihat di dalam sana terdapat banyak sekali foto dari wajah seseorang. Fiona berkata bahwa foto-foto ini merupakan arwah yang dahulu menempati rumah ini. Tidak hanya itu, Fiona pun memperkenalkan teman-teman serangganya kepada Catelia, dan inilah yang terjadi. Don't be scared. They like you. Ya, Catelia pun digaplok oleh Fiona menggunakan palu Thor. Tidak jelas maksud dari Fiona ini yang main hakim sendiri. Langsung saja, Daniel membawa Catelia ke rumah sakit terdekat. Untungnya tidak ada cedera serius di kepalanya Catelia. Hanya ada sedikit benjol dan memar. Dokter menyuruh Daniel untuk terus menjaga kondisi Catelia dan menyuruhnya untuk tetap beristirahat agar ia kembali pulih. Dokter berkata bahwa di kepala Catelia terdapat sebuah daging kecil tumbuh. Bukan kanker atau tumor, tapi ini sesuatu yang lain. Dokter pun akan mencari tahu benda apa yang ada di dalam kepalanya Catelia, dan jika sudah mendapatkan hasilnya, sang dokter akan segera mengabari Daniel secepatnya. Make it supervised. Terlihat Daniel yang menemani Catelia beristirahat. Daniel memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Memang sungguh laki-laki idaman si Daniel ini. Berbanding terbalik dengan Daniel, Robin berkata bahwa ia tidak sayang kepada Catelia. Keberadaan Catelia sudah tidak berguna di sini. Kini aku sudah mempunyai anak kandungku sendiri, ucap Robin. Tidak hanya itu saja, Robin menyuruh Daniel untuk segera menghabisi Catelia. Mendengar perkataan itu, Daniel merasa sifat Robin berbeda drastis seperti Robin yang dulu. Melihat tingkah laku Robin yang sekarang, Daniel pun hanya bisa istighfar. Keesokan paginya, di saat Daniel sedang merenung, terlihat Fiona yang memperhatikannya terus-menerus. Melihat Fiona yang memperhatikannya, Daniel pun mencoba mendekatinya. Namun di saat Daniel mendekat, Fiona pun pergi dari tempat itu. Tidak sengaja Daniel melihat sebuah boneka berkepala dua terpampang di pagar rumahnya. Melihat itu, Daniel pun kebingungan. Di saat Daniel dilanda kebingungan, ia mendapatkan panggilan telepon. Daniel pun izin pamit ke Robin bahwa ia ingin pergi ke rumah sakit. Daniel pun bertanya ke Robin, mau nitip Surya atau Sampurna? Robin menjawab, "Aku gudang garam aja, Mas." Setelah mendengar titipan itu, Daniel pun segera bergegas pergi. Di rumah sakit, dokter itu menjelaskan bahwa di dalam kepalanya Catelia terdapat sebuah janin. Terungkap dahulu di saat Catelia masih di dalam kandungan, ia memiliki saudara kembar. Namun karena janinnya Catelia sangat aktif, ia tidak sengaja memakan janin saudara kembarnya.
Kini janin dari saudara kembarnya telah bertumbuh kembang di kepalanya, yang menyebabkan Catelia kehilangan kemampuan untuk berbicara. You are a sister. A very naughty one. Setelah mendengar pernyataan dari dokter, Catelia pun ingin segera mengeluarkan janin itu dari dalam kepalanya. Patty, double cheese, extra large fries. Sesampainya di rumah, Daniel melihat kondisi rumah yang sangat sunyi. Daniel pun mencoba memanggil Robin, namun tak ada jawaban. Khawatir dengan kondisi istrinya, Daniel pun bergegas mencarinya. You came back to us. No, you didn't. Ya, Robin pun tiba-tiba sudah berdiri di sana. Melihat kondisi sang istri, Daniel pun ingin segera mengantarnya ke rumah sakit. Namun Robin menolak. Robin berkata bahwa itu sudah terlambat. Ia akan segera melahirkan di dalam bak mandi yang sudah ia siapkan. Daniel pun tidak kuat melihat kejadian itu. Ia kembali masuk ke dalam mobil dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sana, Catelia memberikan sebuah boneka kepada Daniel. Menyadari boneka itu merupakan pemberian dari Fiona, Daniel teringat bahwa Fiona bukanlah bocah sembarangan. Tanpa pikir panjang, mereka langsung OTW ke rumahnya Fiona. Hey, Lizzie! Sesampainya di rumah Fiona, ibunya Fiona mengira mereka ingin meminta pertanggungjawaban akibat ulah Fiona yang menghantam kepalanya Catelia. Namun bukan itu tujuan mereka datang ke sini. Di dalam rumahnya, ibunya Fiona menyuruh Catelia untuk memanggil Fiona yang tengah berada di loteng. Di sana ibunya Fiona menjelaskan kepada Daniel bahwa Fiona terlahir sebagai seseorang yang cacat genetik. Namun dengan kekurangannya itu, ia memiliki kelebihan. Ia bisa berkomunikasi dengan dua dunia nyata dan dunia goib. Tidak lama kemudian, Fiona pun datang menghampiri mereka. Fiona berkata bahwa Catelia memiliki sesosok monster di dalam dirinya. Itulah sebabnya ia memukul kepala Catelia, dengan harapan makhluk itu bisa keluar dari dalam kepalanya yang tak lain bukan adalah saudara kembarnya. Daniel pun mengatakan, apa yang harus ia lakukan sekarang untuk menyelamatkan istrinya? We can all go upstairs and talk to the monster. Di dalam loteng, Fiona pun memakai sebuah pakaian khusus. Ternyata Fiona ingin melakukan sebuah ritual untuk berkomunikasi dengan makhluk itu, atau bisa dibilang kembarannya Catelia. Hey, is she alright? You took it from her. Her magic of life. Ya, kini Fiona telah kerasukan oleh kembarannya Catelia. Terlihat kembarannya yang sangat marah terhadap Catelia yang telah merenggut kehidupannya, yang menyebabkan ia tidak bisa lahir ke dunia ini. Kembarannya sangat murka kepada Catelia hingga memasuki rahim setiap wanita yang berada di dekatnya, termasuk ibunya, wanita tua, dan kini sekarang Robin. Daniel pun berkata, bagaimana caranya ia menyelamatkan istrinya? Fiona pun menjawab bahwa Daniel harus mengeluarkan saudara kembar dari kepalanya Catelia sebelum saudara kembarnya melukai semua orang. Hurry! Digging for yours, all of you! Berpindah ke kediamannya Robin. Tampak ibu dokter datang untuk memeriksa kondisinya Robin. Dengan sukarela, ia menawarkan bantuan kepada Robin dan juga anaknya. Tanpa disadari, ini merupakan kesalahan fatal bagi si ibu dokter yang telah datang ke rumah ini.
Robin? 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 I owe you an apology. Shit! You need to get out of here. Ya, Robin pun telah dirasuki sepenuhnya oleh kembaran Catelia. Robin tak segan-segan melukai siapapun yang menghalangi jalannya. Sial nasib Daniel, yang terluka cukup parah akibat ditikam oleh Robin menggunakan gunting. Tidak hanya Daniel, kini ibu dokter tidak luput juga dari mangsanya. Melihat ibu dokter telah dihabisi dengan cara yang kejam, Catelia pun ngibrit ketakutan. Ia bersembunyi di sebuah ruangan. Ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat banyak janin yang sudah diberi nama oleh Robin. Murderer. Ya, Catelia pun telah tertangkap oleh Robin. Setelah berhasil menangkapnya, Robin pun bergegas membawanya ke kolam renang, dan inilah yang terjadi. Come home. Untungnya Fiona dan ibunya berhasil menyelamatkannya. Melihat Robin tak sadarkan diri, Catelia pun langsung memukul perutnya. Namun Fiona berkata bahwa sekarang makhluk itu sudah berpindah lagi ke dalam kepalanya. You with us? Oh, hey, take it easy. Take it easy. Where's Catelia? She's fine. She's fine. Di dalam rumah ternyata Daniel masih hidup. Ibunya Fiona pun bergegas membantu Daniel untuk segera pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba ibunya Fiona pun berhasil ditumbangkan oleh Robin. Melihat itu, mereka berdua bergegas membawa Daniel yang tengah terluka. Tapi tidak semudah itu. Terdapat Robin di sana yang sudah siap membabat habis mereka. Beruntungnya mereka bisa selamat dari amukan Robin dengan cara memasuki ruang kerja Daniel. Terlihat Robin yang berusaha merusak pintu itu dengan palu di tangannya. Dirasa tidak punya pilihan lain, Fiona pun menyuruh Daniel untuk segera mengeluarkan makhluk itu dari dalam kepalanya Catelia. Ditambah perlahan pintu mereka sudah rusak akibat Robin yang mencoba masuk. Namun Daniel tidak berani, dan lebih menyarankan pergi ke rumah sakit saja untuk mengeluarkan makhluk itu. Fiona berkata bahwa waktunya tidak cukup untuk membawanya ke rumah sakit. Tidak pakai lama, Catelia pun langsung mengambil sebuah bor dan memberikannya kepada Daniel. Ini membuktikan bahwa Catelia sudah siap jika kepalanya dibor. Tell me where to do it. Dig there. I love you. Melihat Catelia tidak sadarkan diri, Daniel pun menangis sejadi-jadinya. Ia mengira bahwa dirinya telah membuat Catelia meninggoy. Namun tiba-tiba, ya, terdapat makhluk misterius yang keluar dari kepala Catelia.
Yang tak lain yang tak bukan itu merupakan kembarannya sendiri. Kini makhluk itu berjalan pelan menghampiri Daniel dan inilah yang terjadi. Sister. Catelia pun berhasil mematahkan kepala si makhluk kembarannya. Scene ditutup dengan Robin yang telah terbangun dari pingsannya dan menatap tajam ke arah mereka. Untuk lebih paham dari film ini, biar saya jelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Singkatnya, saat masih di dalam kandungan, Catelia memiliki saudara kembar. Entah bagaimana secara misterius, Catelia tidak sengaja memakan janin kembarannya. Namun janin itu tidak mati, ia justru tumbuh dan berkembang di dalam kepalanya Catelia. Kembarannya yang dipenuhi amarah karena merasa telah dimakan, kini berusaha membalas dendam dengan mengendalikan orang-orang terdekat Catelia untuk menghabisinya. Pembelajaran yang bisa didapat dari film ini adalah, jangan rakus. Ini Elena Movie, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.